Alhamdulillah semangat para santri di Darul Iman Kema ini luar biasa. Cuman terkadang ada beberapa dari mereka di mana perlu motivasi yang lebih. Maka di sini kekuatan dari musyrif halaqah. Maka kami selalu menyampaikan kepada musyrif halaqah, gitu kan, pembimbing halaqah Quran anak-anak ini untuk terus memantau perkembangan anak-anak. Jadi ada namanya evaluasi hafalan anak-anak, gitu kan, selama 2 pekan, kadang-kadang 1 bulan sekali, minimal 2 pekan sekali, kadang-kadang 1 bulan sekali kita adakan rapat evaluasi hasil target hafalan anak-anak. Nah, dari situ kita bisa melihat semangatnya anak-anak. Ada beberapa catatan, kemudian kita bisa memetakan mereka, oh anak ini hafalannya tidak nyampe target, sehingga kita tambahkan motivasi ke mereka. Dan kita alhamdulillah juga membuat program reward kepada anak-anak yang hafalannya sudah nyampe target. Dan pun kita memberikan punishment atau sanksi kepada anak-anak yang tidak nyampe target. Nah, seperti contohnya kemarin, salah satu dari musyrif halaqah Quran Ustadz Alio memberikan reward kepada anak-anak yang nyampe target. Alhamdulillah hanya 2 atau 3 orang yang tidak nyampe target, dan itu tidak diberikan reward, bahkan diberikan sanksi. Nah, yang mereka yang nyampe target ini, maka diajak ke pantai, bakar-bakar dan makan-makan dan sebagainya sebagai reward untuk memberikan motivasi kepada anak-anak. Setiap semesternya targetnya itu 3 juz. Itu kan target ya, terlepas dari sampai atau tidaknya itu belakangan. Jadi targetnya itu 1 semester itu 3 juz. Karena anak-anak ini tidak hanya menghafal Al-Quran, mereka juga belajar formal juga, ya, belajar formal. Jadi di waktu mereka menghafal halaqah Quran di pagi hari ba'da subuh sama ba'da isya, itu nanti di jam formalnya itu pagi sampai jam 2 lewat itu mereka belajar formal. Di luar dari itu mereka menghafal Al-Quran, nyetor, murajaah. Jadi dari setiap santri ini kemampuannya berbeda-beda. Jadi untuk pemasangan target pun kami klasifikasikan, gitu kan. Ada anak-anak yang masuk ke pondok pesantren ini memang basicnya 0, ya, tidak punya basic Al-Quran sama sekali. Bahkan ada satu santri kita dari Palembang, dia tidak bisa baca Al-Quran sama sekali. Akhirnya bertekad ingin masuk ke pondok pesantren, yaitu kan ikut formal. Nah, di pondok pesantren kita ini, pondok pesantren tahfidz Al-Quran kita ini ada program formal dan program non formal. Nah, program non formal itu hanya menghafal Al-Quran, belajar agama saja. Jadi lebih fokus ke situ. Dan alhamdulillah Ananda Ma'ruf ini, yang salah satu santri dari Palembang ini, Masya Allah tabarakallah, 6 bulan pertama itu sudah bisa baca Al-Quran, dan sekarang sudah hafal 2 juz. Padahal anaknya itu sudah umur 17 tahun begitu. Tapi karena tekadnya luar biasa, dari 0 yang tidak bisa baca Quran sama, bahkan Iqra juga belum belajar waktu itu, dengan tekad yang kuat, alhamdulillah sekarang bacaan Qurannya bagus, bahkan hafalannya juga sudah masuk ke juz 3. Luar biasa sekali. Seperti tadi, ada anak yang kita targetkan, ini wajib 3 juz nih, sesuai dengan kemampuan dia. Ada yang 1 juz pun ini kita tidak bisa terapkan. Karena anaknya, maaf, dari kemampuan yang menghafal itu agak lambat. Ya, maka kami di sini menggunakan metode tikror. Metode tikror ini adalah metode yang memang dipakai dari zaman para sahabat dahulu. Metode tikror itu adalah metode pengulangan. Jadi baca berulang-ulang, dilihat, sambil dilihat, diulang-ulang minimal 40 kali. Minimal 40 kali. Kata Imam Bukhari, aku tidak menemukan metode yang paling pas dan bagus melainkan metode pengulangan dan melihat. Waktu terbaik untuk menghafal Al-Quran ini, saya juga kadang interview anak-anak, saya tanyakan langsung ke anak-anak. Ternyata setelah saya tanya ke anak-anak, ternyata setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang nyamannya itu dan cepat menghafalnya itu ba'da asar.
Ada yang menghafalnya itu bisanya malamnya itu untuk tambahan hafalannya itu adalah ba'da isya. Tapi yang banyak dan rata-rata jawaban yang banyak ya, itu yang paling mudah menghafal Al-Quran, terus kemudian cepat dan lama hilangnya adalah pada subuh, sebelum subuh ya. Karena memori kita kan kosong. Setelah bangun tidur itu memori kosong, kemudian diisi dengan Al-Quran, maka lebih cepat dan lambat hilangnya. Jika Bapak Ibu yang punya anak terus nanti ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, maka jadikanlah anak Bapak Ibu ya menjadi para santri dan santriwati penghafal Al-Quran, di mana nantinya akan memasangkan mahkota terindah yang luar biasa, yang nantinya Allah akan muliakan yang mahkota tersebut di akhir kiamat nanti. Baik, terima kasih. Saya cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.